nama saya Nurfadilah Hambali dari kelas PTIKB. Video ini adalah tugas dari mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes Haji Alimuddin Sa'bandir MPD. Pada video ini saya akan sedikit memaparkan tugas materi yang berjudul pembelajaran mikro teaching. Langsung saja kita simak. Yang pertama, kita harus tahu apa itu micro teaching. Jadi micro teaching berasal dari dua kata. Yang pertama mikro, yang artinya kecil, terbatas, dan sempit. Sedangkan teaching yaitu pembelajaran. Jadi micro teaching adalah suatu pembelajaran yang segala aspeknya itu diperkecil atau bisa disederhanakan. Yang kedua ada disebut peer teaching. Peer teaching juga diambil dari dua kata, yaitu peer berarti kaum sebaya, sedangkan teaching ialah pembelajaran. Berarti peer teaching ialah suatu pembelajaran yang dilaksanakan dengan menyertakan teman sebayanya sebagai siswanya. Selanjutnya kita masuk pada tujuan micro teaching. Tujuannya sendiri memiliki dua tujuan, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umum micro teaching adalah untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar sehingga calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik atau pembelajaran yang mendidik. Yang kedua tujuan khusus. Tujuan khusus pun memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama calon guru mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan dirinya sendiri. Yang kedua calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, calon guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien. Yang terakhir, calon guru mampu bertindak profesional. Berikutnya ada karakteristik dari micro teaching. Karakteristiknya pun memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, jumlah siswa terdapat 5-10 siswa. Yang kedua, memiliki waktu yang sempit yaitu sekitar 10-15 menit. Yang ketiga, dapat menampilkan satu jenis keterampilan. Yang keempat, materinya memiliki topik tertentu. Yang kelima, ada observer atau pengamat, dan terakhir ada supervisor atau pensupervisi. Materi selanjutnya ada jenis keterampilan mengajar. Di sini terdapat 8 jenis keterampilan dalam mengajar. Yang pertama ada keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan kepada siswanya, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan dalam menjelaskan baik materi maupun hal lain, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan memimpin diskusi kecil, keterampilan mengelola kelas, dan terakhir ada keterampilan mengajarkan kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya ada bagian tugas dan tanggung jawab. Di sini terdapat 2 bagian. Yang pertama mahasiswa dan kedua pengampu mata kuliah. Yang pertama tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa ialah mengikuti seluruh rangkaian micro teaching, lalu menyusun persiapan micro teaching, mencoba semua jenis keterampilan, dan menaati ketentuan pengampu mata kuliah. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab sebagai pengampu mata kuliah ialah yang pertama, memberikan orientasi, misal kontrak kuliah dan peraturan selama mengikuti micro teaching. Ada juga memberikan tugas, memberikan bimbingan, dan terakhir memberikan penilaian. Berikutnya ada bagian fisik fisiologis. Terdapat 4 bagian, yang pertama gerak, suara, kontak, dan diam. Perwujudannya ialah seperti cara berpakaian yang sopan dan rapi, cara bersikap sopan santun dan tata krama, cara bertindak, keterampilan berkomunikasi, penguasaan komponen, dan terakhir penguasaan kompetensi. Selanjutnya bagian kompetensi yang harus dikuasai oleh guru ada 4 bagian. Yang pertama, pedagogi. Pedagogi adalah kemampuan mengelola kelas atau maksudnya mengelola pembelajaran peserta didik. Kedua, kepribadian. Kepribadian adalah kemampuan yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Ketiga, profesional. Profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Yang keempat, sosial. Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik selama
atau sesama guru, orang tua atau wali, peserta didik dan masyarakat sekitarnya. Bagian terakhir ialah peran guru dalam proses belajar mengajar micro teaching. Yang pertama, membuat siswa belajar. Kedua, sebagai fasilitator. Ketiga, pengelola kelas. Keempat, organisator, motivator, dan klarifikator dan evaluator. Sekian pemaparan materi micro teaching dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.